Gagasan ini tumbuh pada 2021 sesudah pandemi, memberi jeda panjang untuk merenung. Berawal dari menonton konten di platform berbagi video tentang filosofi buah kelapa, Rita Novalita lalu menoleh ke sekitar. Pohon pisang yang melimpah di halaman rumah orang tuanya menjadi sumber inspirasi baru. Tahap awal pengerjaan tak sederhana dan sangat bergantung pada cuaca. Batang pisang yang ditebang harus dikeringkan, proses yang bisa memakan waktu hingga sepekan agar seratnya awet. Seiring waktu, kebutuhan produksi menjadi lebih efisien ketika lembaran serat pisang mulai tersedia di pasaran. Dari tangan Rita, beragam produk lahir, botol minum, tas lempang, dompet, pouch, tote bag, hingga wadah kartu identitas. Meski berbahan batang pisang, kualitasnya tak kalah dengan produk sejenis, tahan lama, bahkan tahan air. Produk-produk ini dipasarkan dengan harga berkisar Rp50.000 hingga Rp400.000, menyesuaikan tingkat kerumitan. Pemesanan dapat dilakukan secara daring maupun luring. Terus ambil batangnya, disamak ya ibaratnya, dijemur. Prosesnya kita jemur, sudah jemur dikupasin, diamplas, biar dia licin gitu kan, diamplas. Sudah itu dijemur lagi, dikasih lempok, dikasih ini pengerasnya. Kita pakai karton padi gitu kan, terus dilempok, divernis, baru bisa jadi. Baru diproses jadi tas atau yang lain, ya ibaratnya yang alami gitu, yang nggak ada efek-efek bau kimianya, buatan lokal gitu. Alhamdulillah di tanah air mas, karena proses finishing terakhir kan kita kasih kayak vernis gitu yang untuk kedap air gitu mas. Jadi nggak kalah lah ibu ya dengan. Iya, karena konsumen ada yang sudah kan 2021 ini sudah 2025 ya, ada yang sudah 3 tahun masih tasnya. Karyanya juga telah melangkah ke ruang pamer, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Priok, menandai perjalanan limbah yang bertransformasi menjadi nilai. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.